Bab 271 Hantu. Itu benar, wanita berambut pendek itu tertawa geli. Dari percakapan mereka, orang dapat mengatakan bahwa mereka memperlakukan para pesaing di arena seperti binatang, bukan manusia. Di mata mereka, tinju bawah tanah mirip dengan pertarungan antara binatang buas di Kolosseum Roma kuno. Menang lebih penting daripada hidup mereka. Bagaimana Anda memasang taruhan di sini? Jonathan dengan santai bertanya pada Lydia. Dari kejadian sebelumnya, dia tahu bahwa Lydia sering mengunjungi tempat itu. Sarang perjudian bawah tanah bekerja sama dengan ring tinju bawah tanah. Sebelum setiap pertandingan, sarang perjudian akan menawarkan peluang yang berbeda. Untuk setiap petinju, taruhannya juga berubah. Menunjuk pada pria yang kalah yang tergeletak di tanah seperti dia akan pingsan, Lydia melanjutkan, untuk pemula seperti pria itu, yang bertarung hanya sekali atau dua kali, kemungkinan dia kalah adalah 10 banding 1. Namun, semakin besar risikonya, semakin tinggi pembayarannya. Jika dia mengejutkan orang banyak dan menang, orang-orang yang bertaruh padanya akan mendapatkan 10 kali lipat. Karena itu, banyak orang di sini suka bertaruh dengan banyak uang. Seperti yang Anda tahu, ada banyak penjudi di tempat seperti ini. Mereka mungkin tidak tertarik jika risikonya terlalu rendah. Ah, begitu, Jonathan mengakui sebelum mengalihkan perhatiannya ke ring tinju. Bang! Pada saat itu, suara keras terdengar melalui arena. Pria di tanah menerima pukulan langsung ke tengkoraknya, dan darah berceceran di mana-mana. Ah! Ngeri melihat pemandangan berdarah dan mengerikan, Sofia berteriak dan bersembunyi di belakang Jonathan. Dia tidak tahan untuk melihat ke atas. Belum pernah dalam hidupnya dia menyaksikan pemandangan yang begitu mengerikan. Seret dia keluar dan berikan dia ke anjing. Seorang pria dalam setelan hitam dengan cerutu di antara jari-jarinya memerintahkan. Bawahannya dengan patuh naik ke ring tinju dan melemparkan tubuh tak bernyawa itu dari panggung. Terlepas dari insiden tragis itu, kerumunan tampak tidak terpengaruh. Bahkan, beberapa bahkan bersiul puas. Tidak masalah, semuanya baik-baik saja sekarang. Setelah melihat mayat terlempar dari panggung, Jonathan dengan lembut menepuk punggung Sofia. Jika saya tahu seperti apa acara ini, saya tidak akan meminta Lydia untuk membawa Anda ke sini. Dia merasa bersalah. Lagi pula, dia sudah tahu bahwa tidak ada aturan atau perlindungan dalam pertandingan tinju bawah tanah. Meski begitu, dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Pria itu menerima pukulan maut di kepalanya. Tempat macam apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi di Yellowview tempat kantor Asura berada? Siapa orang-orang ini untuk mengatur perkelahian yang begitu menghebohkan? Apakah mereka tidak khawatir bahwa kantor Asura akan memberi mereka makan ikan di sungai Goda di saat yang panas? Seseorang seharusnya tidak pernah main-main dengan mereka. Apakah mereka tidak tahu jumlah nyawa yang diambil kantor Asura? Selain itu, orang-orang ini di sini membuka tempat perjudian bawah tanah dan ring tinju. Bahkan jika 4 keluarga terkemuka mendukung mereka, kantor Asura akan memusnahkan mereka. Jonathan, apakah pria itu sudah mati? Sofia mengangkat kepalanya dengan takut-takut dengan ketakutan di matanya. Bahkan di usianya, ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu yang mengerikan seperti ini. Secara alami, dia tidak bisa menahannya. Ya, Jonathan mengangguk. Ini adalah tinju bawah tanah. Seperti perkelahian di zaman kuno, kematian agak normal. Petik 2. D. Apakah para pejabat tidak peduli? Sofia tergagap. Bagaimanapun, itu adalah Yellowview. Bagaimana orang bisa mengambil nyawa di tanah ini dengan mudah? Bagaimana mereka bisa mengendalikannya? Jonathan secara logis menganalisis situasinya. Apakah menurut Anda mereka berhasil membuka ring tinju bawah tanah tanpa seseorang yang penting mendukung mereka? Sejauh yang kami tahu, mereka mungkin mendapat untung di sini. Jonathan tidak akan terkejut dengan itu. Dia hanya ingin tahu tentang orang-orang di balik ring tinju bawah tanah ini. Jika mereka berani menyelenggarakan acara ini, mereka harus dari kantor Asura. Itu adalah satu-satunya cara yang memungkinkan mereka dapat terus beroperasi. Tunggu sebentar, tidak mungkin. Sofia tampak tercengang dengan apa yang dikatakan Jonathan. Jelas, kata-katanya telah mengejutkannya. Jonathan, jadi apakah kamu ingin bertaruh? Karena Sofia sudah tenang, Lydia menoleh ke Jonathan untuk bertanya. Kita lihat saja nanti. Jonathan mengangkat bahu. Dia tidak terlalu tertarik pada perjudian, tetapi dia pikir tidak apa-apa untuk melakukannya dari waktu ke waktu.
Beritahu saya jika Anda ingin memasang taruhan. Melihat orang-orang membersihkan ring tinju, Lydia menghela nafas. Ah, kami datang terlambat dan melewatkan taruhan sebelumnya. Jika kami melewatkan pertandingan berikutnya, saya khawatir kami tidak akan memiliki pertandingan lagi untuk dipertaruhkan. Apakah itu berakhir? Jonathan bertanya dengan heran. Ya, biasanya, hanya ada 3 pertarungan yang diadakan setiap malam. Acara berakhir setelah itu. Melirik arlojinya, Lydia berkomentar, yang baru saja kami tangkap adalah pertandingan kedua. Ini akan menjadi yang terakhir berikutnya. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, beberapa wanita berbikini merah cerah muncul. Dengan stiletto mereka, mereka masuk ke dalam ring. Mereka memiliki sosok yang sempurna. Tanpa ragu, kerumunan meraung saat melihat mereka. Penantang untuk pertandingan kita berikutnya adalah Pantom. Pembawa acara memperkenalkan sementara sorotan menyorot seorang pria kecoklatan dengan tubuh terpahat. Itu adalah seorang pria yang mengenakan topeng iblis. Di bawah cahaya, dia tampak sangat menakutkan. Saya yakin Anda semua akrab dengan catatan Pantom. Dari 10 pertempuran yang dia ikuti, dia memenangkan semuanya. Dia belum kehilangan satu pun sejauh ini. Petik 2. Penonton bersorak lebih keras lagi. Jelas bahwa Pantom adalah favorit orang banyak. Menurutmu siapa yang akan melawannya? Tuan rumah berhenti untuk efek dramatis sebelum sorotan lainnya menyinari seorang pria paruh baya yang lebih kurus. Dia memiliki bekas luka panjang di wajahnya, seolah-olah wajahnya telah digorok. Hal yang paling membingungkan adalah dia memiliki sepasang borgol di pergelangan tangannya. Beberapa pria berjas di belakang menahannya. Sepertinya mereka telah menahannya. Dia adalah Ghostfire, dan ini pertarungan pertamanya. Terkesiap, seketika, kerumunan mulai mencemooh. Turun dari panggung. Jangan biarkan dia bertarung. Semua orang sepertinya tidak mau membiarkan dia berpartisipasi dalam pertarungan karena tidak ada yang mengira pria kurus itu punya kesempatan melawan Pantom. Dia tampak lemah tanpa otot yang terlihat, seperti embusan angin yang bisa menerbangkannya. Siapa pria ini? Beraninya dia menantang Pantom. Dia pasti mencari kematian. Semuanya, tenang. Apakah kamu tidak tertarik menonton Pantom menghancurkan pria ini? Tuan rumah berusaha membuat penonton heboh. Ya, langsung saja. Kerumunan mulai meraung. Bab 272 Mati Domba Kecil. Kamu bisa mulai memasang taruhanmu. Segera setelah pembawa acara selesai berbicara, segelintir pria berjas hitam melepaskan rantai besi yang dijepit di lengan Ghostfire. Saat mereka mendorongnya ke depan, ekspresi acuh tak acuh di wajah Ghostfire dengan cepat digantikan dengan sinar haus darah. Kemarilah, anak nakal, saya tidak sabar untuk menghancurkan Anda, Pantom bergemuruh sambil mengacungkan tinjunya dengan mengancam. Dilihat dari tatapannya yang mencemooh, jelas bahwa dia tidak melihat Ghostfire sebagai ancaman sama sekali. Kedua pria itu berjalan ke arena, di mana mereka saling berhadapan. Segera, semua orang bisa melihat kontras yang mencolok antara Ghostfire dan Pantom. Karena tubuh kurus Ghostfire, dia tampak seperti domba kecil tak berdaya yang berdiri di depan harimau yang menakutkan. Dengan satu sapuan cakarnya, harimau itu akan merobek Ghostfire menjadi serpihan berdarah. Bagaimana menurutmu, Jonathan? Apakah Anda ingin memasang taruhan bersama? Lydia bertanya saat pertandingan akan segera dimulai. Siapa yang kamu rencanakan untuk bertaruh? Tentu saja, aku akan bertaruh pada Pantom, jawab Lydia tanpa ragu-ragu. Dia adalah juara tak terbantahkan di arena ini. Sejak Pantom mulai bertarung di sini, dia tidak pernah mengalami kekalahan dalam kemenangan beruntunnya melawan lawan-lawannya. Jonathan, apakah Anda berencana untuk bertaruh pada Ghostfire? Petik 2. Lydia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Jonathan dengan tidak percaya. Betul sekali. Berapa peluang taruhannya? Jonathan bertanya dengan acuh tak acuh. 20-1. Mata Lydia terbelalak kaget saat mendengar pertanyaan Jonathan. Jonathan, apakah kamu bercanda? Apakah Anda benar-benar berencana untuk memasang taruhan Anda di Ghostfire? Petik 2. Aku tidak main-main. Jonathan melirik Ghostfire dan berkata, jangan meremehkannya. Dia jelas bukan domba yang tidak berdaya. Petik 2. Meskipun orang lain mungkin tidak tahu, Jonathan bisa melihat niat membunuh di mata Ghostfire. Bahkan jika Ghostfire mendapati dirinya di penjara, dia masih akan menjadi kekuatan mematikan yang harus diperhitungkan.
Selama hukumannya di penjara Crimson Utara, Jonathan telah bertemu banyak pria seperti Ghostfire. Di depan para penjaga, mereka bertingkah seperti domba kecil yang patuh. Namun, mereka akan mengungkapkan warna aslinya begitu para penjaga memalingkan muka. Orang-orang ini mampu melakukan kekejaman bahkan tanpa mengedipkan mata. Tapi sebelum Lydia sempat berdebat lebih jauh, Jonathan memotong, "Jangan repot-repot mencoba meyakinkanku. Akan lebih baik jika Anda mengikuti dan bertaruh pada Ghostfire jika Anda tidak ingin kalah." Petik 2. Baiklah, aku akan mempercayaimu kalau begitu. Api hantu itu, meskipun Lydia enggan, dia akhirnya berubah pikiran pada menit terakhir. Segera, Lydia memberi isyarat pada pekerja di dekatnya. "Datanglah kemari." "Mes, Lydia, apakah kamu akan memasang taruhanmu?" Dari cara dia menyapanya, jelas bahwa pekerja itu mengenali Lydia. "Betul sekali, aku akan bertaruh 1 juta untuk Ghostfire," kata Lydia sambil menggertakkan giginya. Api hantu, pekerja itu terkejut. "Mes, Lydia, kenapa kamu memilih dia? Lihat saja perawakannya yang kecil dan lemah. Dia mungkin bahkan tidak akan mampu menahan 1 pukulan pun dari Pantom. Apa yang kamu mengoceh tentang? Aku ingin bertaruh padanya." Lydia menatapnya tajam dan mengeluarkan kartunya untuk membayar. Ding, begitu saja, 1 juta hilang dari rekening banknya. Lydia berbalik dan bertanya, "Jonathan, berapa banyak yang akan kamu pertaruhkan?" "Saya hanya bertaruh pada pertandingan ini untuk bersenang-senang." Sejujurnya, Jonathan hampir tidak bisa diganggu dengan pertarungan yang bisa diprediksi seperti ini. Itu sama sekali tidak menarik minatnya. Dia menyerahkan kartu hitamnya kepada pekerja itu dan berkata dengan acuh, "Saya berani bertaruh 10 juta. "Apa?" Lydia sangat terkejut sampai matanya hampir melotot dari kepalanya. "Jonathan, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Bukankah Sofia mengatakan bahwa dia belum mendengar kabar dari keponakannya sejak dia masih muda?" Rupanya, Jonathan telah hilang selama lebih dari 10 tahun. Bagaimana dia mendapatkan 10 juta? Lebih jauh lagi, dia mengklaim bahwa dia bertaruh untuk kesenangannya sendiri. 10 juta adalah jumlah yang kecil. "Isi daya kartu saya sekarang," Jonathan menginstruksikan pekerja itu. Ya, mengikuti instruksi Jonathan, pekerja itu mengambil kartu itu dari tangan Jonathan yang terulur dan dengan ragu-ragu memasukkannya ke dalam mesin. Suara ding bergema di udara saat 10 juta dibebankan pada kartu Jonathan. "Tuan, ini kartu Anda." Ketika transaksi berjalan, rasa hormat pekerja terhadap Jonathan meningkat 10 kali lipat. Meskipun arena itu penuh sesak, hanya segelintir orang yang bisa membayar 10 juta dengan mudah. Faktanya, pekerja itu yakin bahwa kurang dari 10 orang di sini melakukan transaksi yang begitu besar dan kuat. Setelah melihat ini, Sofia tidak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu, "Jonathan, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang?" "Ini adalah uang yang saya peroleh melalui bisnis saya. Bukankah aku sudah memberitahumu tentang ini tadi siang? Namun, Anda tidak percaya sepatah kata pun yang saya katakan." Jonathan datang dengan alasan, "Aku pikir kamu berbohong padaku." Sofia melirik Jonathan saat dia berbicara. Ketika dia pertama kali memberitahunya tentang hal itu, dia berasumsi bahwa dia hanya berusaha menyelamatkan dirinya dari rasa malu. "Saya tidak percaya dia membayar 10 juta tanpa ragu-ragu." Awalnya, Sofia bahkan berencana menggunakan sisa saldo di kartunya sebagai uang muka untuk Jonathan. Pada akhirnya, Jonathan tampak jauh lebih kaya darinya. "Neraka, aku tidak percaya ini. Kamu anak nakal. Sepertinya Anda memiliki banyak rahasia dan Anda bahkan telah menipu saya." Sofia membentak dan memukul bagian belakang kepala Jonathan. "Aku tidak berbohong padamu. Kaulah yang tidak percaya padaku ketika aku memberitahumu tentang itu," gumam Jonathan dengan putus asa. "Terkadang, wanita begitu sulit untuk dimengerti. Bahkan jika saya jelas benar, kesalahan ada di pundak saya." Sofia tampak semakin marah ketika Jonathan mencoba membela diri. "Apakah kamu mencoba memberiku alasan? Lihat, pertarungan akan segera dimulai." Jonathan berseru dengan tergesa-gesa ketika dia melihat Sofia mengangkat tangannya lagi. Bang! Suara gong yang memekakkan telinga terdengar di udara, menandakan bahwa pertandingan telah resmi dimulai. Tanpa penundaan, Pantom melompat ke arah Ghostfire seperti serigala yang rakus. Sementara Pantom mengayunkan tinjunya ke Ghostfire, dia mengeluarkan teriakan perang yang menakutkan. "Domba kecil,
Aku akan menghancurkan tengkorakmu. Bibir Pantom terangkat menjadi senyuman kejam. Baginya, Ghostfire hanyalah mainan yang lemah. Pantom yakin bahwa dia bisa mengakhiri hidup lawannya kapanpun dia mau. Domba kecil, apakah kamu bicara denganku? Tanpa diduga, Ghostfire menanggapi kata-kata Pantom sambil tersenyum. Orang terakhir yang menelepon saya yang telah bertemu pembuatnya, dia serak dengan suara serak. Tanpa ampun, Ghostfire mengarahkan tinjunya ke tengkorak Pantom. Domba kecil, apakah kamu mencoba melawan? Pantom terkekeh ketika dia melihat serangan Ghostfire. Mati, petarung kekar mengirim pukulan tepat ke Ghostfire. Bab 273 menerima 20 juta. Jika tinju Pantom menemukan sasarannya, tidak ada keraguan bahwa yang terakhir akan kehilangan nyawanya. Pada saat itu, ada putaran nasib yang tiba-tiba. Dengan gesit, Ghostfire menghindar ke samping saat Pantom merindukannya sepenuhnya. Tanpa memberi Pantom waktu untuk bereaksi, Ghostfire melompat ke udara dan membanting tinjunya ke wajah Ghostfire. Bang! Rasa sakit menusuk meledak di hidung Pantom, menyebabkan dia tersandung ke belakang. Apa yang baru saja terjadi? Lihat sampah ini. Aku tidak percaya dia dibutakan oleh orang lemah seperti Ghostfire. Dia benar-benar tidak berguna. Segera, penonton mulai melontarkan kata-kata kotor ke Pantom. Tidak satu pun dari mereka yang mengharapkan pria kurus seperti Ghostfire memiliki kekuatan yang begitu besar. Domba kecil, beraninya kamu menyerangku. Pantom meraung marah. Begitu Pantom selesai berteriak, Ghostfire kembali beraksi. Ledakan, Ghostfire menghantam sisi kepala Pantom. Meskipun Ghostfire muncul seperti mangsa di depan Pantom, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Sebaliknya, dia bahkan membalas serangan Pantom. Adegan ini langsung menyebabkan hati para penonton berdetak kencang. Apakah Pantom akan kalah? Domba kecil, kamu ditakdirkan. Pantom menanggapi serangan Ghostfire dengan meraih lengan yang terakhir dan menariknya ke bawah dengan kasar. Bunyi keras bergema di seluruh arena saat Ghostfire runtuh ke lantai. Kerja yang baik, penonton bersorak dengan antusias. Oh tidak, Ghostfire akan kalah. Lydia menghela napas kecewa berat. Sepertinya uang saya akan habis. Dia tidak akan kalah, kata Jonathan tanpa ekspresi. Dia tampak benar-benar tidak terpengaruh oleh fakta bahwa Ghostfire baru saja jatuh ke lantai. Mengapa kamu begitu yakin dengan kemampuannya? Lydia melirik Jonathan dengan bingung. Jelas, Ghostfire berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun, mengapa Jonathan tetap bersikeras pada kemenangannya? Aku tidak percaya diri padanya. Jonathan terus menatap tajam pada pertarungan yang sedang berlangsung. Aku bertaruh padanya hanya karena kecakapan bertarung mereka ada di dua level yang berbeda. Pada saat yang sama, Pantom menginjakkan kakinya di kepala Ghostfire. Sepertinya dia mencoba menghancurkan tengkorak Ghostfire dengan metode ini. Bunuh dia, kerumunan berteriak dalam hiruk-pikuk. Saat Pantom ingin menendang Ghostfire lagi, Ghostfire mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan kaki Pantom. Segera, dia menarik kaki Pantom, membuatnya kehilangan keseimbangan. Terperangkap lengah oleh gerakan tiba-tiba Ghostfire, Pantom terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Di sisi lain, Ghostfire memanfaatkan kesempatan ini untuk menerkam Pantom. Dia dengan cepat meraih tengkuk Pantom dan menarik pria yang lebih besar ke bawah. Secara bersamaan, Ghostfire menyentakkan lututnya ke wajah Pantom. Jepret. Dalam sekejap, terdengar suara patah tulang yang memuakkan. Darah merah mulai menetes dari hidung Pantom. Meskipun Pantom terluka, Ghostfire tidak menunjukkan belas kasihan. Dia bertekad untuk menghabisi Pantom. Segera, Ghostfire membanting sikunya ke punggung Pantom yang terbuka, membuatnya berlipat ganda kesakitan. Sementara Pantom mencoba mengumpulkan akalnya, Ghostfire menjepit jari-jarinya di sekitar telinga Pantom dan menariknya dengan seluruh kekuatannya. Ark, jeritan mengerikan keluar dari tenggorokan Pantom ketika Ghostfire merobek telinganya dari kepalanya. Segera, darah mulai menyembur keluar dari luka Pantom. Jeritan kesakitan Pantom terus berdering di udara. Meskipun demikian, Ghostfire bahkan tidak peduli. Sementara Pantom terus meraung kesakitan, dia melingkarkan tangan kanannya di leher Pantom untuk menahannya tetap di tempatnya. Dengan tangannya yang lain, Ghostfire berulang kali menghantam tengkorak Pantom. Bang, 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 lagi dan lagi, Ghostfire terus menghujani Pantom dengan pukulan brutal.
Sebagai hasil dari kekuatan tumpul, lebih banyak darah mengalir di leher Pantom di anak Sungai Merah. Meskipun lukanya parah, Ghostfire tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Pantom, sebaiknya kamu melawan. Seasteriste, aku menghabiskan 5 juta untukmu. Aku akan mempekerjakan seseorang untuk menghajarmu jika kamu kalah. Melawan, kamu sampah yang tidak berguna. Petik 2. Setelah melihat bagaimana Pantom dipukuli, para penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketidakpuasan. Hampir semua orang yang hadir di tempat kejadian telah memasang taruhan pada Pantom. Sejujurnya, mereka tidak peduli jika Pantom kehilangan nyawanya atau tidak, tapi dia tidak bisa kalah dalam pertandingan ini. Bahkan jika itu mengorbankan nyawanya, dia lebih baik menang. Kami tidak peduli jika Pantom mati setelah pertandingan ini. Yang kami pedulikan hanyalah kemenangannya. Terlepas dari teriakan mereka, Pantom tampak tak berdaya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba melawan, dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman besi yang dimiliki Ghostfire di lehernya. Pantom hampir tidak bisa bernapas dengan chokehold di tenggorokannya. Perlahan-lahan, gerakannya tumbuh lebih lambat dan lebih lemah. Tiba-tiba, kaki Pantom menyerah. Tanpa dukungan lagi, dia jatuh tak bernyawa ke tanah. Bangun, apakah bintang B asteris ini mati? F asteris cek, aku ditakdirkan. Ketika tubuh Pantom tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan, tangisan kemarahan mereka mencapai puncaknya. Tidak dapat mengendalikan amarah mereka melemparkan botol air mereka ke atas panggung. Tapi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, Pantom tetap tidak responsif. Segera, tubuhnya mulai menjadi dingin. Bahkan dalam kematiannya, mata Pantom tetap terbuka lebar. Ambil mayat Pantom dan berikan kepada anjing-anjing itu, kata tuan rumah dengan lambaian tangannya. Dengan tergesa-gesa, beberapa bawahan bergegas maju untuk mengangkut tubuh berdarah Pantom keluar dari arena. Sekarang Pantom sudah mati, mereka kehilangan semua rasa hormat untuknya. Di mata mereka, dia hanya menjadi sampah yang harus dibuang tanpa berpikir 2 kali. Ya ampun, Ghostfire menang. Ketika pertandingan berakhir, Lydia berbalik untuk melihat Jonathan dengan heran. Meskipun dia telah menyaksikannya dengan matanya sendiri, Lydia masih berjuang untuk menutupi fakta bahwa Ghostfire muncul sebagai pemenangnya. Sebelumnya, Ghostfire jelas dirugikan. Namun, dia membalikkan keadaan dan menang atas Pantom dalam sekejap mata. Apalagi, Jonathan meliriknya sekilas. Ini luar biasa, Lydia tergagap. Apakah saya sedang bermimpi? Sama seperti itu, 1 juta yang saya pertaruhkan pada Ghostfire menjadi 20 juta. Ya Tuhan, apakah ini berarti bahwa 10 juta Jonathan telah dinaikkan menjadi 200 juta? Meskipun Lydia berasal dari keluarga Maxwell yang terkenal, itu akan menjadi perjuangan baginya untuk mendapatkan 200 juta. Di sisi lain, Jonathan mencapai ini hanya dalam beberapa menit. Jonathan, bagaimana kamu tahu bahwa Ghostfire akan memenangkan pertandingan ini? Lydia bertanya. Meskipun Pantom terlihat seperti dia yang akan menjadi pemenang, hasil akhirnya menjadi kebalikannya. Bagaimana Jonathan bisa tahu bahwa Ghostfire akan menang? Apakah Anda percaya jika saya mengatakan bahwa saya mengikuti insting saya? Saya bertaruh padanya karena peluang taruhannya lebih tinggi, jawab Jonathan. Huff. Saya tidak percaya sepatah kata pun yang baru saja Anda katakan. Lydia memutar bola matanya. Aku tidak akan jatuh cinta pada kebohonganmu. Bukannya menjawab, Jonathan hanya diam. Tiba-tiba, sebuah lonceng bergema dari ponsel Lydia. Matanya berbinar ketika dia membaca pesan teks baru. Jonathan, aku baru saja menerima 20 juta. Bab 274 ini benar-benar kamu. Apakah begitu? Tanya Jonathan acuh tak acuh karena 20 juta sama pentingnya dengan 20 baginya. Sekalipun itu 200 juta, tetap saja tidak ada bedanya bagi Jonathan, karena itu hanyalah angka baginya. Menyipitkan matanya, Lydia tidak percaya betapa tenangnya pria itu. Bagaimana kamu bisa begitu tenang, Jonathan? Tidakkah Anda setidaknya ingin mengonfirmasi apakah uang itu telah ditransfer kepada Anda? Petik 2. Untuk apa? Jika kamu mendapatkan milikmu, maka aku juga harus mendapatkan milikku. Yah, kesalahan terkadang terjadi. Bagaimana jika mereka merindukanmu? Hek, aku tidak akan terkejut jika mereka melakukannya dengan sengaja. Untuk beberapa alasan, Lydia tampak lebih peduli tentang uang Jonathan daripada pria itu sendiri. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu.
Mereka tidak akan berani menggelapkan uang saya. Jika saya kekurangan 1 sen pun, mereka dapat mengucapkan selamat tinggal kepada operasi bawah tanah mereka. Kamu serius, Jonathan? Ejek Lydia, bertanya-tanya dari mana pria itu mendapatkan kepercayaan dirinya. Jika orang-orang ini memiliki apa yang diperlukan untuk menjalankan ring tinju bawah tanah, pasti mereka memiliki pengaruh yang cukup untuk mengambil uang Jonathan darinya kapanpun mereka mau. Mereka bahkan mungkin bisa mengakhiri hidupnya dengan mudah. Heck, saya tidak akan meragukannya sedetik pun jika ada yang memberitahu saya bahwa mereka sudah membunuh beberapa orang. Katakan sesuatu, Sofia. Karena dia tidak bisa menggerakkan Jonathan, Lydia memutuskan untuk beralih ke Sofia. Hei, Sok, Lydia ada benarnya, kau tahu. Saya pikir Anda harus memeriksa akun Anda hanya untuk memastikan. Lagi pula, itu bukan jumlah yang sedikit. Kami tidak ingin ceroboh sekarang, bukan? Saran Sofia. Baik, mari kita selesaikan. Dengan itu, Jonathan mengangkat teleponnya untuk memeriksa pesannya. Kemudian, dia membalikkan perangkat untuk menunjukkannya kepada Sofia. Itu ada. Semuanya ada, seru Sofia kaget, karena dia tidak menyangka akan melihat jumlah penuhnya. Tentu saja, mengapa saya berbohong kepada Anda? Di sini, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa melihat lebih dekat pada dirimu sendiri. Dengan tidak sabar, Jonathan menyerahkan ponselnya kepada wanita itu. Ayo lihat, begitu dia menerima telepon Jonathan, Sofia mengamati nomor yang dipajang satu persatu. 10, ratus, ribu, 10.000, 100.000, juta, 10 juta, 100 juta, 200 juta. Sofia tidak bisa mempercayai matanya setelah memastikan jumlahnya. Tiba-tiba, dia merasa seperti sedang bermimpi. Ya Tuhan, saya belum pernah melihat begitu banyak uang dalam hidup saya. Namun, Jonathan hanya butuh setengah jam untuk menghasilkan sebanyak ini. Ini gila. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Jonathan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat betapa terkejutnya Sofia. Sebagai tanggapan, wanita itu mengangguk dengan sungguh-sungguh sebelum mengembalikan telepon ke pemiliknya yang sah. Ya, ayo pergi, Jonathan. Pertandingan sudah berakhir, jadi tidak ada gunanya berlama-lama lagi. Karena dia telah mendapat konfirmasi, Sofia memutuskan sudah waktunya untuk pergi. Dia tidak pernah menyukai tempat yang tampak teduh sejak awal. Jika bukan karena Jonathan, Sofia tidak akan pernah setuju untuk melangkah ke tempat ini. Tentu, ayo pergi. Jonathan tahu bahwa Sofia membenci tempat itu, jadi dia siap untuk pergi bersamanya ketika seseorang tiba-tiba memanggilnya. Jonathan. Hah. Tentu saja, Jonathan berbalik ketika dia mendengar namanya, hanya untuk melihat Kylie dan Yvette duduk tidak terlalu jauh darinya. Duduk di sebelah dua gadis muda itu adalah sepasang remaja berambut pendek seusia mereka. Ini benar-benar kamu, Jonathan. Dan di sini saya pikir saya telah membuat kesalahan. Pekik Kylie saat Jonathan berbalik untuk melihat mereka. Meraih tangan Yvette, Kylie dengan bersemangat bergegas ke pria itu. Temanmu? Tanya Sofia dengan rasa ingin tahu sambil mengangkat alis ke arah Jonathan. Tidak terlalu. Kami bertemu di kereta ketika saya dalam perjalanan ke Yellowview. Pada saat Jonathan selesai berbicara, kedua gadis muda itu sudah mencapainya. Kebetulan sekali, Jonathan, kita bertemu lagi. Benar, ini benar-benar suatu kebetulan. Jonathan mengaku juga terkejut mereka bisa bertemu kembali. Tunggu sebentar, bukankah ini dua siswa? Apa yang mereka lakukan di tempat seperti ini? Kamu sangat terburu-buru terakhir kali sehingga kita bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Untungnya kami bertemu Anda lagi, kata Kylie kepada Jonathan sebelum berbalik untuk menarik lengan baju Yvette. Saya pikir Anda mengatakan bahwa Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan kepada Jonathan. Nah, sekarang saatnya, lanjutkan. Aku, menatap pria itu, Yvette tiba-tiba kehilangan kata-kata. Ada yang bisa saya bantu? Jonathan secara naluriah mengangkat alis ke arah gadis remaja itu ketika dia memperhatikan bagaimana dia kesulitan mengekspresikan dirinya. Gadis itu lebih dari sekadar gangguan baginya. Bahkan, dia tumbuh menjadi tidak menyukainya. Melihat bagaimana Jonathan mulai tidak sabar, Yvette dengan cepat berkata, Aku ingin meminta maaf padamu. Apa yang terjadi terakhir kali adalah kesalahpahaman, jadi saya ingin Anda tahu bahwa saya minta maaf. Saya menyadari bahwa jika bukan karena Anda, barang-barang kami akan dicuri.
Petik 2. Kamu tidak perlu meminta maaf. Apakah ada hal lain yang bisa saya bantu? Jonathan memasang ekspresi datar padanya, dengan jelas menunjukkan bahwa dia ingin mengakhiri percakapan sesegera mungkin. Tidak, itu saja. Menggigit bibir bawahnya, Yvette menundukkan kepalanya dengan kecewa, karena jelas bahwa pria itu lebih suka tidak menghabiskan waktu sedetik pun untuknya. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi sekarang. Jonathan memutuskan bahwa dia sudah membuang cukup banyak waktu untuk gadis-gadis itu. Jika bukan karena kebetulan itu, mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi setelah meninggalkan kereta. Hah, apakah Anda sudah harus pergi? Mengapa kamu tidak tinggal lebih lama lagi? Usul Kylie, enggan berpisah lagi. Kita harus pergi sekarang. Jonathan melambai pada gadis itu dan hendak pergi ketika dia mendengar suara seorang pria dari belakang. Siapa itu? Kylie. Jerry, ini orang di kereta yang aku ceritakan. Dialah yang mematahkan semua gigi hooligan itu dan melemparkannya keluar dari kereta. Jawab Kylie dengan penuh semangat. Itu dia. Setelah mendengarkan Kylie, pria parubaya itu menatap Jonathan dengan penasaran. Saya tidak bisa membayangkan seseorang semuda Anda memiliki keterampilan yang begitu hebat. Saya sepupu Kylie, Jerry Walker. Saya tidak bisa cukup berterima kasih atas apa yang Anda lakukan untuk Kylie dan Yvette. Jerry kemudian mengulurkan tangannya ke arah Jonathan untuk berjabat tangan. Namun, Jonathan tidak punya niat seperti itu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Itu tidak masalah sama sekali. Saya kebetulan ada di sekitar saat itu. Bab 275 Niat Tanpa Nama. Wajah Jerry langsung menggelap ketika tangannya dibiarkan menggantung seperti itu. Tetap saja, dia melakukan yang terbaik untuk menekan emosinya dan tersenyum. Oh tidak, itu tidak akan berhasil. Jika bukan karena bantuanmu, keduanya mungkin akan mengemis di jalanan setelah meninggalkan stasiun kereta. Sebagai sepupu Kylie, aku merasa setidaknya aku harus membelikanmu minuman. Apa yang kamu katakan? Dengan itu, Jerry dengan cepat berbalik untuk memesan anak buahnya bahkan sebelum Jonathan sempat mengatakan apapun. Kalian berdua, pesan kamar VIP di hotel dan minta mereka menyiapkan beberapa botol anggur terbaik mereka. Beri saja mereka namaku. Ya, Tuan Walker. Setelah menerima instruksi mereka, salah satu pria segera membuat panggilan telepon. Kamu tidak perlu melakukan itu untukku. Saya tidak minum, kata Jonathan, mencoba menghentikan Jerry membuat pengaturan yang tidak perlu. Apa, kamu tidak minum? Melihat alasan Jonathan sebagai tanda tidak hormat lainnya, Jerry akhirnya kehabisan kesabaran. Siapa sih yang dia pikir dia akan menolak tawaranku seperti itu? Aku hanya semurah ini karena dia bersama Sofia dan Lydia, namun bintang B Astris ini berpikir dia hebat atau apa? Belum pernah saya membungkuk begitu rendah untuk berbicara dengan siapapun. Jerry tahu dia menginginkan Sofia dan Lydia begitu dia melihat mereka, karena dia telah melihat hampir semua wanita di Yellowview, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa menandingi keduanya. Hanya dengan melihat Sofia dan Lydia, pria itu bisa merasakan hasrat yang kuat membara di dalam dirinya. Baik, jika Anda tidak minum, mengapa Anda tidak duduk di suatu tempat dan menikmati pertarungan? Kalau sudah selesai, aku akan membiarkanmu memilih tempat untuk makan malam bersama, kata Jerry. Tidak terima kasih. Tanpa berpikir dua kali, Jonathan menoleh ke pria itu sekali lagi karena jelas baginya bahwa Jerry memiliki motif tersembunyi. Apakah menurutmu itu ide yang bagus untuk menolakku begitu saja? Tiba-tiba, senyum di wajah Jerry menghilang. Kenapa tidak? Kalau kau lupa, aku tidak mengenalmu, ejek Jonathan. Kenapa kamu kecil? Sambil merengut, Jerry hampir kehilangan kesabaran, tetapi untungnya, Kylie menghentikannya. Tenanglah, Jerry. Tidak perlu kesal. Kylie kemudian mengalihkan perhatiannya ke Jonathan untuk menjelaskan perilaku kasar Jerry. Izinkan saya meminta maaf atas nama sepupu saya, Jonathan. Dia tidak bermaksud begitu. Aku tidak peduli, sungguh, jawab Jonathan dengan alis yang berkerut. Lebih dari siap untuk membuat dirinya langka, pria itu memberi isyarat agar Sofia dan Lydia mengikuti jejaknya. Ayo, mari kita tinggalkan tempat ini. Namun, tepat ketika dia akan memunggungi Kylie, dia memanggilnya lagi. Ada apa kali ini? Jonathan berani bersumpah bahwa gadis itu telah melampaui batas kesabarannya. Jonathan, tidakkah kamu setidaknya mempertimbangkan untuk tinggal sebentar lagi? Yvette dan aku akan menemanimu.
Saya berjanji itu akan sepadan dengan waktu Anda, pinta Kylie dengan sepasang mata anak anjing. Dia tidak pernah merindukan pria sebelumnya, kau tahu. Anda yang pertama, kamu tidak tahu bagaimana rasanya mendengarnya melantunkan namamu setiap hari. Kylie, diam, saya tidak menyebut namanya setiap hari. Berhenti mengada-ada, tersipu, Yvette dengan cepat meletakkan tangannya di atas mulut Kylie untuk mencoba mendiamkan gadis itu. Apakah kamu yakin tidak? Karena aku cukup yakin aku mendengar namanya keluar dari mulutmu setiap hari, goda Kylie. Ketika Sofia melihat betapa gadis-gadis itu ingin Jonathan tinggal, dia pikir akan kejam jika dia menolak keinginan mereka. Kita bisa tinggal sebentar, kan, Jonathan? Mata Kylie langsung berbinar saat mendengar suara Sofia. Melihat, temanmu ingin tinggal, jadi kamu juga harus, Jonathan. Kemudian, Kylie memberi Sofia senyum lebar. Jangan beritahu siapapun, tetapi saya baru saja memenangkan beberapa ribu hari ini dari taruhan. Anda dapat memiliki apapun yang Anda suka nanti. Perlakuanku, melihat bagaimana kita pada usia yang sama, saya mungkin bisa menebak apa yang Anda suka. Sofia hampir tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar Kylie. Kami jelas tidak seumuran, aku mungkin sudah cukup tua untuk menjadi ibumu. Sebagai tanggapan, mulut Kylie dibiarkan menganga. Bagaimana mungkin, kamu terlihat paling tua 3 tahun dariku. Berapa umurmu untuk menjadi ibuku? Anda mencoba membodohi saya, kan? Saya tidak jatuh untuk itu. Mengapa saya melakukan itu? Saya bibi Jonathan, jadi itu sudah cukup untuk memberitahu Anda berapa umur saya. Sofia terkekeh, sangat geli. Kau bibinya? Tidak, itu tidak mungkin. Saya tidak percaya Anda. Maksudku, kamu terlihat lebih muda darinya, desak Kylie, menolak untuk menerima bahwa seseorang bisa terlihat semuda itu di usia tua. Yah, bukankah kamu hanya seorang kekasih? Tersanjung, Sofia menepuk kepala Kylie sebagai tanda penghargaan sebelum beralih ke keponakannya. Sudah diputuskan, kami akan tinggal sedikit lebih lama, Jonathan. Ayo, Anda tidak ingin mengecewakan seseorang yang menggemaskan seperti gadis ini, bukan? Dia mungkin menangis jika kamu melakukannya. Tidak, aku tidak akan. Protes Kylie, mengepalkan tinjunya. Baik, kami akan tinggal sedikit lebih lama. Karena bibinya telah memutuskan untuk tinggal, Jonathan tahu lebih baik daripada bersikeras untuk pergi. Sontak, hati Kylie melonjak kegirangan saat Jonathan akhirnya setuju untuk tinggal bersama mereka. Apa yang kalian tunggu? Cari beberapa kursi untuk teman-teman kita. Jerry memerintahkan anak buahnya berdiri tepat di belakangnya. Iya Pak. Orang-orang itu kemudian bergegas pergi untuk melaksanakan perintah mereka. Tolong maafkan ketidaktahuan anak buah saya. Terkadang, mereka hanya butuh teriakan yang bagus, canda Jerry sebelum tersenyum pada Sofia dan Lydia dan memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Mereka baru saja menghangatkan tempat duduk mereka ketika gong tiba-tiba berbunyi. Tepat setelah itu, beberapa wanita bertubuh jam pasir berbikini pink masuk ke ring tinju. Selanjutnya, kami memberimu pantom. Penantangnya untuk malam ini adalah pendatang baru. Pria itu hanya menggunakan nama cincinnya, Scar. Segera setelah penyiar cincin selesai dengan perkenalan, lampu langsung jatuh pada Scar, seorang petinju botak yang tubuhnya setengah telanjang seluruhnya ditutupi dengan tato yang tampak seperti bekas luka pisau. Di tengah punggungnya adalah salah satu mencolok yang tampak jauh lebih besar dari yang lain. Bukankah kamu mengatakan bahwa pertandingan sebelumnya adalah yang terakhir? Tanya Jonathan penasaran setelah mendengar penyiar. Yah, Sofia tidak sabar untuk meninggalkan tempat ini sekarang, jadi aku punya alasan, jawab Lydia dengan mengangkat bahu malu. Yang benar adalah Lydia ingin pulang lebih awal setelah memasang taruhannya, tetapi dia tidak pernah berharap Jonathan mengetahui bahwa dia berbohong. Lydia bisa langsung merasakan rasa bersalah saat Jonathan menanggapi dengan pandangan sekilas, jadi dia dengan sengaja mengubah topik pembicaraan. Menurutmu siapa yang akan memenangkan pertandingan ini? Tidak tahu, jawab pria itu dengan dingin. Oh ayolah, jangan marah, Jonathan. Aku tidak membohongimu dengan sengaja. Aku yakin seseorang yang murah hati sepertimu bisa memaafkan kebohongan putih seperti itu, kan? Merasakan pria itu kesal padanya, Lydia cemberut sambil memegangi lengannya. Tidak mungkin. Jonathan tanpa basa-basi menarik lengannya dari wanita itu. Baik, bersikaplah picik kalau begitu. Dengan tangan disilangkan, Lydia memutar matanya ke arah pria yang tak tertahankan itu.
Serius, Lydia, Anda baru saja memenangkan 20 juta. Apakah itu tidak cukup? Sofia menatap temannya ketika dia mendengar percakapan itu. Apa, dia memenangkan 20 juta? Seru Jerry kaget. Pria itu duduk di sebelah Jonathan, jadi wajar saja, dia bisa mendengar Sofia. Lydia hanya bisa mencibir pada pria itu ketika dia melihat betapa terkejutnya dia. Menurutmu 20 juta itu banyak? Biarkan saya memberi Anda kejutan nyata. Jonathan di sini memenangkan 200 juta. Bab 276 pukul dia sekarang. Apa, Jonathan baru saja memenangkan 200 juta dari taruhan? Itu tidak mungkin. Ketika Kylie dan Yvette mendengar jumlahnya, mereka membelalakan mata tidak percaya pada pria itu. Terkekeh, Jerry jelas tidak percaya dengan apa yang dikatakan Lydia padanya. Maksudmu dia memenangkan 200 juta dari taruhan itu? Anda pasti bercanda karena itu pasti tidak mungkin. Petik 2. Untuk memenangkan jumlah yang konyol itu, Jerry tahu bahwa seseorang harus bertaruh setidaknya 10 juta. Setelah menilai Jonathan, dia tidak yakin bahwa pria dengan pakaian murah mampu memasang taruhan seperti itu. Untuk apa aku berbohong padamu? Saya baru saja melihat pesan itu sendiri, dan itu dengan jelas menyatakan bahwa 200 juta telah ditransfer ke akunnya. Lydia dengan cepat tersinggung ketika Jerry meragukan klaimnya karena dia tidak menghargai sikap sombongnya. Pria ini mungkin berpikir dia tinggi dan perkasa. Bagaimana menjijikkan, aku sangat membenci keberaniannya. Jadi dia benar-benar memenangkan 200 juta. Setelah penjelasan Lydia, Jerry tidak bisa lagi menahan emosinya. Rahang pria itu jatuh begitu rendah hingga hampir bisa mencapai lantai. Itu banyak uang. Bahkan jika saya menghabiskan setiap detik dari sisa hidup saya untuk bekerja, saya mungkin masih tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu. Dan Jonathan membuatnya hanya dalam beberapa menit. Sebagai perbandingan, Jerry baru saja kehilangan beberapa juta, jadi tentu saja, dia tidak senang mendengar seberapa baik kinerja Jonathan. Yah, terserah kamu untuk percaya atau tidak. Lydia kemudian memutar matanya ke arah Jerry dan memutuskan bahwa dia lebih suka tidak membuang waktu lagi pada pria itu. Bukannya aku tidak percaya, Jerry ingin menjelaskan dirinya sendiri ketika dia menyadari bahwa dia telah menyinggung Lydia, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, seorang pemuda di barisan depan berbalik untuk bertanya, "Hoa, men. Apakah Anda baru saja bertaruh pada Ghostfire dan memenangkan 200 juta? Bagaimana itu urusanmu?" Melihat pemuda itu dengan belati, Jerry menjawab di tempat Jonathan. Mendengar tentang kemenangan Jonathan hanya membuat Jerry dalam suasana hati yang buruk. Bagaimana dia bisa memenangkan banyak uang dengan mudah sementara saya kehilangan uang hasil jerih payah saya begitu saja? Ini tidak adil. Aku hanya penasaran, nak. Itu adalah pertanyaan biasa. Pria muda itu bertanya-tanya apa yang dia katakan untuk mendapatkan perlakuan kasar seperti itu. Saya tidak peduli. Aku sedang tidak mood sekarang, jadi sebaiknya kamu kembali dan mengurus urusanmu sendiri. Teriak Jerry. Oh, kamu sedang tidak mood. Nah, coba tebak. Saya juga tidak. Jika itu pertarungan yang kamu inginkan, ayo lanjutkan. Tiba-tiba, pemuda itu melompat berdiri dan menendang perut Jerry. Sambil memegangi perutnya yang sakit, Jerry memelototi pemuda dengan urat yang menonjol. Beraninya kau menyentuhku. Apakah Anda tahu siapa saya? Anak laki-laki. Anda harus memiliki keinginan kematian. Petik 2. Dengan itu, Jerry berdiri dan meraih kursinya untuk menghantamkannya ke kepala pemuda itu. Beri dia pelajaran sekarang. Sesuai perintah, anak buah Jerry segera menyerbu ke depan dan menyerang pemuda itu. Tak lama kemudian, wajah pemuda itu memar sehingga dia hampir tidak bisa membuka matanya. Jerry, hentikan. Anda akan membunuhnya. Kylie dengan cepat melangkah untuk menghentikan sepupunya ketika dia bergabung dengan anak buahnya dalam pemukulan. Setelah meludahi pemuda yang terluka parah, Jerry mengirim tendangan lain ke perut pria itu. Ini akan mengajarimu untuk tidak pernah menyentuhku. Sekarang pergi dari pandanganku sebelum aku berubah pikiran. Jika aku melihatmu lagi, aku akan mematahkan kakimu. Anda mendengar saya? Menutupi hidungnya yang berdarah, pemuda itu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bangkit. Tunggu saja, mengancam anak malang itu sebelum bergegas pergi. Kamu bertaruh kami akan menunggu, jadi kamu lebih baik muncul. Balas anak buah Jerry, sama sombongnya dengan pria itu sendiri. Namun, mereka tiba-tiba menjadi rendah hati lagi setelah berbalik menghadap Jerry.
Apakah Anda baik-baik saja, Tuan Walker? Sebagai tanggapan, Jerry dengan santai membersihkan bahunya. Tidak pernah lebih baik. Ini yang diharapkan ketika Anda mengunjungi ring tinju bawah tanah. Petik 2. Kemudian, pria itu mengarahkan jarinya ke sebuah ruangan di belakangnya sebelum melanjutkan dengan bangga. Selain orang-orang di sana, siapa lagi di Yellowview yang berani menggangguku? Namun, Lydia menganggap keangkuhan Jerry agak konyol, jadi dia berkata, dasar idiot. Apa itu, Bu Lydia? Karena wanita itu tidak berbicara dengan keras, Jerry memintanya untuk mengulanginya. Aku memuji betapa kerennya penampilanmu barusan, jawab Lydia sinis, tapi itu benar-benar melayang di atas kepala pria itu. Jerry menyeringai lebar setelah mendengar pujian dari Lydia. Betulkah? Tidak berarti. Aku sebenarnya menahan diri karena aku tidak ingin menakutimu. Tak seorang pun di Yellowview dapat melewati saya dan lolos begitu saja. Bintang B asteris itu seharusnya menganggap dirinya beruntung karena aku tidak mematahkan kakinya. Kalau tidak, dia harus merangkak keluar dari sini. Petik 2. Apakah begitu? Jawab Lydia dengan setengah senyum yang dipaksakan. Jerry jelas bukan pria narsis pertama yang saya temui, dan dia mungkin bukan yang terakhir. Yellowview penuh dengan orang-orang seperti dia. Untungnya, saya makan orang-orang ini untuk sarapan. Apakah kamu yakin kami akan baik-baik saja setelah apa yang kamu lakukan pada pria itu, Jerry? Seolah sepupunya telah menabrak sarang lebah, kecemasan tertulis di seluruh wajah Kylie. Apa yang kamu pikir akan terjadi selanjutnya? Dengan pengaruh besar keluarga kami di Yellowview, apa yang bisa dilakukan bintang B asteris itu kepada kami? Kembali saja ke tempat dudukmu. Pertandingan akan segera dimulai, jadi mari kita nikmati saja. Dengan lambaian tangannya, Jerry menepis sepupunya. Baik, sambil cemberut, Kylie memutuskan tidak ada gunanya mengatakan hal lain kepada Jerry. Sementara pertarungan berkecamuk di atas ring, pemuda yang terluka berlutut dan memohon di luar sebuah ruangan di lantai 2. Anda harus membantu saya, Tuan Morley. Aku belum pernah begitu dipermalukan dalam hidupku. Kamu harus memberi pelajaran pada pria itu yang tidak akan pernah dia lupakan. Jangan khawatir tentang itu. Sekarang berdirilah. Anda menyadari bahwa Anda seorang pria dewasa, kan? Pria macam apa yang akan terisak seperti itu? Kendalikan dirimu. Alan Morley menatap pemuda itu dengan jijik sebelum memerintahkan anak buahnya untuk menarik anak malang itu dari lantai. Sekarang beritahu saya, siapa yang memukulmu? Tanya Alan sementara seorang wanita menggerahkan dalam pelukannya menyalakan cerutu untuknya. Wanita itu ternyata adalah salah satu selebriti wanita paling populer di Canaya. Sedemikian rupa sehingga hampir semua orang di negara ini pernah melihat wajahnya di TV atau media sosial. Meski begitu, selebritas terkenal itu duduk di pangkuan Alan dan bersandar di dadanya seperti anak kucing sementara pria itu mengusap pahanya yang indah. Bab 277 memperkenalkan Alan Morley. Menanggapi pertanyaan Alan, pemuda itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengenal mereka, tetapi saya mendengar bahwa salah satu dari mereka bernama Master Walker. Tuan Walker, seperti di Christian Walker, tanya Alan dengan alis yang terjalin erat. Pria yang disebutkan Alan berasal dari salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Yellowview. Tidak, bukan dia. Christian tidak akan pernah melakukan hal seperti ini padaku. Selain itu, dia tidak akan berani memukuliku atau dia tidak akan menghormatimu. Siapa lagi di Yellowview yang menggunakan Master Walker selain Christian? Jadi siapapun dapat dengan mudah meminta orang memanggil mereka guru saat ini, ya. Itu konyol, ejek Alan pada pemikiran itu. Apakah Anda memberitahu mereka bahwa Anda berada di bawah perlindungan saya ketika mereka memukul Anda? Pria muda itu menggaruk kepalanya karena malu sebelum menjawab, tidak. Aku lupa melakukan itu. Kalau begitu, kamu pantas mendapatkan pukulan darimu. Ada kekuatan dalam menyebut nama saya, dan Anda harus tahu itu. Kesal dengan apa yang dia dengar, Alan menendang pantat pemuda itu. Anda dapat memukul saya semua yang Anda inginkan nanti, Morley. Tetapi jika Anda tidak membalas saya sekarang, B asteris bintang itu akan pergi. Pinta pemuda itu sambil mengusap-usap punggungnya. Sambil menyeringai pada pemuda itu, Alan meyakinkan, itu tidak akan terjadi. Kemanapun mereka pergi, mereka tidak bisa bersembunyi dariku, jadi jangan khawatir. Anda akan membalas dendam. Petik 2. Dengan itu, Alan melangkah keluar dari ruangan,
dan mengikuti di belakangnya beberapa pria berbadan tegap berjas. Sementara itu, pertarungan di ring tinju semakin intens. Mengunci leher Ghostfire dengan lengannya, Scar memukul perut lawannya berulang kali. Meskipun Ghostfire sudah dihajar habis-habisan, Scar tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Pria bertato itu kemudian menjambak rambut lawannya dan mulai memukul wajahnya. Bunuh dia, hancurkan bintang B asteris itu. Petik 2. Gembira, massa bersorak dan meneriaki para pejuang. Tidak masalah bagi mereka jika seseorang terbunuh di atas ring karena mereka percaya bahwa yang lemah pantas mati, dan itu menunjukkan betapa kejamnya pertandingan tinju bawah tanah. Namun, seorang pria muda tiba-tiba muncul dari kerumunan sebelum melangkah ke atas ring. Berhenti. Mendengar perintahnya, semua orang di tempat kejadian langsung terkejut. Siapa kamu sebenarnya? Apakah Anda memiliki semacam keinginan kematian? Petik 2. Hei, bodoh. Pergi dari sana. Kamu merusak pertandingan, Bung. Sialan, apa yang kamu lakukan di sana? Nyah. Secara alami, orang banyak menjadi marah ketika pemuda itu menyela perkelahian, jadi mereka mulai memakinya. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum beberapa dari mereka tahu siapa yang mereka teriaki. Mereka yang mengenali pemuda itu dengan cepat memperingatkan teman-teman mereka, diam, Bung. Apakah Anda tahu siapa itu? Sebaiknya kau pakai kaos kaki jika ingin keluar dari sini hidup-hidup. Apa yang kau bicarakan? Siapa itu? Itu Alan Morley, bodoh. Segera, mereka yang mengutuk Alan menutup mulut mereka dan menundukkan kepala untuk bersembunyi di antara orang banyak, karena tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Aku baru saja menyuruhmu berhenti. Apakah kamu tuli? Ketika Scar terus meninju lawannya, Alan berjalan mendekat dan menendang perut petarung itu. Scar kemudian mengalihkan perhatiannya ke Alan dan hendak mengayunkannya ke arah pria itu ketika pemilik cincin berteriak, hentikan di sana. Jangan berani-berani menggerakkan otot. Petik 2. Seperti yang diperintahkan, Scar menarik tinjunya yang hampir mendarat di pipi Alan. Petinju itu memelototi Alan yang berdiri di depannya, membayangkan berbagai cara untuk mencabik-cabik pemuda itu. Apakah kamu tidak tahu siapa itu? Apakah Anda mencoba membuat diri Anda terbunuh? Raung pemilik pada petarung itu sebelum menginstruksikan bawahannya, keluarkan mereka berdua dari ring. Sekarang. Ya Pak, dengan tergesa-gesa, selusin pria bergegas ke ring untuk menghilangkan Scar dan Ghostfire. Apakah ada yang salah, Tuan Morley? Penyiar cincin itu tersenyum sebelum mendekati Alan, yang kebetulan adalah orang terakhir yang ingin dia sakiti. Seandainya ada orang lain yang menginterupsi pertarungan, penyiar akan memberi makan anjing-anjing itu. Seseorang tidak menghormati saya ketika mereka menyentuh teman saya. Oleh karena itu, saya tidak bisa membiarkan mereka pergi tanpa hukuman, jelas Alan setelah melirik penyiar dengan acuh tak acuh. Apa, saya tidak berpikir siapapun di Yellowview akan berani menyinggung Anda, Tuan Morley. Berita itu datang sebagai kejutan bagi penyiar cincin. Itu membuat kita berdua, ejek Alan sebelum beralih ke pemuda yang terluka itu. Masuk ke sini dan beritahu saya di mana mereka duduk di antara kerumunan. Tentu, seperti yang diinstruksikan, pemuda itu dengan cepat masuk ke ring dan mengamati sekelilingnya. Kemudian, dia mengarahkan jarinya ke arah tempat Jerry duduk. Itu dia, dan orang-orang yang bersamanya. Pemuda itu tidak bisa mengingat siapa orang yang memukulnya, jadi dia memutuskan untuk menyalahkan semua orang di perusahaan Jerry, termasuk Jonathan. Jadi dia yang memukulmu, ayo buat dia masuk ke ring. Menatap lurus ke arah Jerry, Alan memberi isyarat agar pria itu maju. Wajah Jerry langsung berubah muram saat menyadari siapa yang memanggilnya. Oh tidak, itu saudara Andy, Alan Morley. Dia juga dikenal sebagai iblis dari Yellowview, dan dia termasuk salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Yellowview. Apa yang kulakukan untuk membuat iblis marah? Karena ketakutan, Jerry tiba-tiba berkeringat dingin saat anak buahnya yang sama takutnya dengan dia, berkumpul di sekelilingnya. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Walker? Tanya orang-orang yang ketakutan itu. Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Tidakkah menurutmu aku berharap aku memiliki semua jawaban? Jerry benar-benar kehilangan kesabaran karena dia tahu bahwa dia dalam masalah saat itu, jadi dia memaksakan senyum minta maaf sebelum berdiri untuk menanggapi Alan. Itu semua hanya kesalahpahaman besar, Tuan Morley. Aku tidak menyangka dia adalah temanmu. Ketika Alan mendengar alasan buruk pria itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, hanya itu.
Anda pikir saya akan membiarkan ini meluncur begitu saja karena Anda tidak tahu apa-apa? Jika ada cara yang bisa saya lakukan untuk menebusnya, Morley, tolong beri tahu saya. Jerry makan kue sederhana dan membungkuk kepada pria itu untuk menunjukkan ketulusannya. Dibandingkan dengan bagaimana dia bertindak di depan pemuda itu sebelumnya, seseorang dapat dimaafkan karena salah mengira dia sebagai orang yang berbeda. Saya ingin Anda dan teman-teman Anda pergi dari sini dengan kaki patah. Plus, Anda harus memberi kompensasi kepada teman saya atas trauma yang Anda sebabkan dengan 100 juta. Alan langsung menyatakan kondisinya kepada Jerry. Apa? Ketika Jerry mendengar pria itu, wajahnya entah bagaimana menjadi lebih muram, karena dia tidak berpikir bahwa dia bisa menyetujui persyaratan itu. Morley, kondisimu ini sepertinya. Bab 278 Kekayaan atau Kesehatan. Muntahkan, aku tidak punya waktu seharian, perintah Alan tidak sabar. Mereka tampaknya tidak masuk akal. Jerry tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menyetujui persyaratan pria itu. Saya harus mematahkan kaki saya dan membayar 100 juta. Tidak mungkin. Kondisi mana yang kamu maksud? 100 juta, atau mematahkan kakimu? Tanya Alan dingin. Keduanya, tentu saja. Itulah yang dipikirkan Jerry, tetapi dia tidak berani mengatakannya dengan keras. Morley, aku benar-benar tidak punya 100 juta untuk membayar temanmu. Bagaimana menurutmu aku mengumpulkan 10 juta untuknya, dan kita akan menyebutnya genap? Meskipun Jerry selalu berpura-pura seolah-olah dia akan mewarisi kekayaan, dia sebenarnya berasal dari keluarga yang sedikit di atas rata-rata di Yellowview. Yang paling bisa dia kumpulkan adalah beberapa juta, tetapi bukan jumlah yang diminta Alan. Kamu pasti bercanda. Apakah saya terlihat seperti seseorang yang bisa Anda tawar-menawar? Saya memberitahu Anda 100 juta, dan itulah yang saya harapkan untuk dilihat. Jika Anda kekurangan 1 sen pun, saya akan mematahkan kaki Anda yang lain juga. Petik 2. Tapi Morley, saya tidak bisa. Bahkan jika saya mau, saya tidak punya 100 juta hanya tergeletak di sekitar. Petik 2. Apakah begitu? Oke, kalau begitu datang ke sini. Alan menatap Jerry dengan dingin sebelum memberi isyarat kepada pria itu sekali lagi. Namun, Jerry sangat ketakutan sehingga dia benar-benar membeku. Cepat ke sini sekarang. Raungan Alan sudah cukup untuk membuat Jerry merinding. Morley, keluargaku. Aku tidak peduli tentang keluargamu. Apakah Anda pikir Anda Christian Walker? Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Bahkan jika Christian yang memukuli temanku, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya, potong Alan sebelum Jerry selesai berbicara. Tidak ada seorang pun di Yellowview yang lebih terkenal daripada Christian, namun Alan tidak menahan diri ketika dia merendahkan anggota keluarga terkemuka, karena keluarganya sama berpengaruhnya, jika tidak lebih. Dalam sekejap, Jerry menyadari bahwa dia telah mempermalukan dirinya sendiri. Belum pernah dalam hidupnya dia dipermalukan seperti itu. Aku hanya akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Cepat ke sini sekarang. Alan terdengar sangat galak sehingga Jerry tidak punya pilihan selain menurutinya. Morley, aku, tampar. Sebelum Jerry bisa mengatakan apa-apa lagi, dia menerima tamparan keras di wajahnya dari Alan. Segera setelah pukulan itu, pipinya menjadi merah seperti tomat. Meski begitu, Jerry tetap diam dan tidak berani menentang Alan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggosok pipinya untuk meredakan rasa sakit dan menelan harga dirinya. Biarkan saya membuat diri saya jelas. Anda harus membayar teman saya 100 juta. Jika Anda bahkan 1 sen pendek, saya akan mematahkan semua anggota badan Anda. Apakah kamu mengerti? Dan jika Anda masih tidak mampu membayar, saya akan pergi ke keluarga Anda. Apakah Anda tahu apa yang akan terjadi jika mereka tidak dapat membayar? Aku akan membunuh kalian semua. Bahkan dalam menghadapi ancaman yang begitu parah, Jerry tidak berani mengucapkan sepatah kata pun pembangkangan karena dia tahu bahwa Alan sangat serius. Namun, dibandingkan Alan, Jerry bahkan lebih takut pada saudara laki-laki pria itu, Andy. Kepala masa depan keluarga Morley dikatakan telah melakukan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya bersama Asura. Apa yang membuat Andy semakin menakutkan adalah bahwa Asura secara pribadi merekomendasikannya ke kantor Asura. Tidak ada yang tahu persis apa posisinya di tempat itu atau apa yang menjadi tanggung jawabnya. Faktanya, hanya segelintir orang yang tahu seperti apa rupa pria itu,
tetapi itu tidak mengurangi pengaruhnya. Beberapa bahkan mengatakan bahwa posisinya di kantor Asura bisa menyaingi Raja Perang. Tingkat kekuatan yang datang dengan status seperti itu adalah sesuatu yang tak terbayangkan bagi Jerry. Orang bisa mengatakan bahwa keluarga Morley berutang keunggulan mereka kepada Andy, karena dia adalah satu-satunya alasan keluarga itu naik ke tampuk kekuasaan. Aku akan memikirkan sesuatu. Temanmu akan mendapatkan 100 juta dariku. Janji Jerry dengan gigi terkatup. Meskipun Jerry sangat sadar bahwa Alan memerasnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau tidak, seluruh keluarganya bisa dalam bahaya. Jangan lupakan kakimu. Selain 100 juta, aku ingin kakimu patah, kenang Alan sebelum mengalihkan perhatiannya ke Jonathan dan yang lainnya. Itu juga berlaku untukmu. Setiap salah satu dari Anda akan membayar teman saya 100 juta. Siapapun yang gagal melakukannya akan mengalami patah kaki lagi. Segera, Kylie dan Yvette gemetar ketakutan karena mereka juga tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Kami hanya siswa, kami bahkan tidak mampu membayar 1 juta, apalagi 100 juta. Apa yang harus kita lakukan, Jerry? Kylie berharap sepupunya memikirkan cara untuk mengeluarkan mereka dari kesulitan. Namun, Jerry sama tidak berdayanya dengan sepupunya. Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Saya sama kesulitannya dengan Anda. Jadi apa yang membuat Anda berpikir saya bisa membantu Anda? Sekarang berhentilah bicara. Tapi Jerry, Kylie benar-benar kecewa ketika sepupunya bahkan tidak mau memandangnya. Ada ide, Jonathan. Sofia juga khawatir ketika mereka entah bagaimana terlibat dalam masalah ini. Sebagai anggota keluarga terkemuka lainnya di Yellowview, Sofia sangat menyadari orang seperti apa Alan itu. Mereka tidak memanggilnya iblis dari Yellowview tanpa alasan. Orang itu keterlaluan. Tidak masalah. Jangan khawatir tentang itu. Maksudku, kita tidak melakukan apapun pada pemuda itu, Jonathan menghibur sambil menepuk-nepuk kepala Sofia. Tetapi, tidak ada yang perlu kamu takuti. Aku di sini, bukan. Meyakinkan Jonathan dengan acuh seolah-olah ancaman Alan tidak berarti apa-apa baginya. Pada saat itu, Alan menyipitkan matanya untuk merengut tidak sabar pada Jonathan dan Sofia. Apa yang kalian berdua bicarakan di sana? Apakah Anda akhirnya memutuskan, uangmu atau anggota tubuhmu? Anda tidak akan menerima 1 sen pun dari saya. Saya tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada teman Anda, jadi mengapa saya harus membayarnya? Jawab Jonathan dengan sangat serius. Apa katamu? Apa aku tidak salah dengar? Alan kemudian mulai tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang bagus. Apakah kamu mencoba berunding denganku, nak? Sepertinya kamu bukan orang yang masuk akal, balas Jonathan dingin. Sebagai tanggapan, Alan menunjuk jarinya dengan marah ke arah Jonathan. Kamu pikir kamu sedang berbicara dengan siapa? Saya adalah hukum di kota ini. Bab 279 Siapa yang melakukan ini? Betulkah? Jonathan meliriknya dan berkata, bagus. Lagi pula aku bukan tipe yang masuk akal. Anda saudara Andy, kan? Aku tidak percaya dia memiliki saudara sepertimu. Andy Morley, salah satu dari 4 Kings of War of Asura's Office. Andy dan Jonathan telah berjuang bersama dalam banyak pertempuran. Setelah semua yang telah mereka lalui, yang terakhir secara pribadi menunjuk Andy sebagai jenderal yang mengawasi ratusan ribu tentara elit di kantor Asura. Sungguh membingungkan bahwa Alan yang tidak kompeten dan angkuh itu sebenarnya adalah saudara laki-laki Andy. Diam, saat Alan mendengar nama itu, ekspresinya langsung menjadi gelap. Beraninya kau membicarakan dia, kamu tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sejak kecil, nama Andy sudah menghantuinya. Dia telah menjalani seluruh hidupnya di bawah bayang-bayang Andy. Mengapa? Dalam hal apa aku lebih buruk darinya? Ya, setelah perintah Alan, beberapa pria kekar dengan pakaian hitam mulai mengelilingi Jonathan dan yang lainnya. Setiap gerakan mereka dirancang untuk membunuh. Mereka jelas dilatih secara profesional. Apakah kalian dari kantor Asura? Jonathan bertanya. Apa? Ekspresi mereka langsung berubah. Jelas, mereka tidak berharap Jonathan mengenali mereka. Beraninya kamu berbicara di luar batas dan menuduh saya secara tidak benar. Apakah itu cara Andy mengajari kalian untuk berperilaku? Jonathan meludah saat ekspresinya berubah dingin. Mendengar itu, Jerry langsung melongo kaget. Dia gila. Dia benar-benar gila. Andy secara pribadi ditunjuk ke kantor Asura oleh Asura sendiri.
Dia ada di atas sana bersama dengan 4 raja perang. Setiap orang harus menghormatinya, bahkan VIP yang paling terhormat. Siapa Jonathan yang mengatakan hal seperti itu? Bagaimana dia bisa menuduh Andy melakukan sesuatu yang bahkan sangat negatif? Ini praktis adalah keinginan kematian. Aku tidak mengenalnya. Aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, kata Jerry, bergegas mundur untuk menjauhkan diri dari Jonathan. Jika Jonathan ingin mati, Jerry tidak ingin ditarik ke bawah bersamanya. Kami hanya mengikuti perintah. Mereka tidak tahu siapa Jonathan, tetapi salah satu dari pria itu mengerutkan kening dan berkata, sebelumnya kami mohon maaf. Mengikuti perintah, Jonathan langsung mendengus dingin. Apakah dia dalam bahaya? Tidak, kata salah satu pria kekar lainnya saat mereka semua menggelengkan kepala. Sebagai anggota kantor Asura, misi mereka adalah melindungi negara. Mereka ingin memenangkan perang dan membunuh lawan yang menghalangi jalan mereka. Mereka tidak ingin mengikuti Allen karena ketololannya. Pada titik ini, mereka bahkan tidak bisa menghargai diri mereka sendiri. Karena dia tidak dalam situasi hidup atau mati, lalu perintah siapa yang kamu ikuti dengan tepat? Ekspresi Jonathan sedingin es. Apakah Andy meminta kalian untuk bermain-main dengan Allen? Kami minta maaf. Orang-orang kekar saling memandang dan mengertakkan gigi. Kita tidak bisa melawan perintahnya. Mereka bergegas maju tanpa sepatah kata pun dan mengepung mereka, tanpa meninggalkan belas kasihan. Sayangnya, sebelum salah satu dari mereka bisa menyerang, Jonathan langsung mengalahkan mereka semua. Bang! Semuanya ambruk dengan satu pukulan dari Jonathan. Pada saat itu juga, mata Allen mulai berkedut. Orang-orang dari kantor Asura ini dipilih secara pribadi oleh Andy untuk melindungi Allen, namun Jonathan mengalahkan mereka hanya dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin? Karena Andy tidak mengajari kalian dengan benar, maka aku akan memberi kalian pelajaran. Jonathan melirik anggota kantor Asura yang tergeletak di lantai dan berjalan menuju Allen. Jangan mendekat. Mata Allen berkilat panik saat Jonathan berjalan mendekat ke arahnya. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Panggil Andy. Jonathan memerintahkan. Apa? Allen menatap Jonathan dengan kaget, bertanya-tanya apakah dia mendengar hal yang benar. Beraninya dia masih menelepon Andy setelah memukuliku. Aku bilang, panggil Andy. Jonathan berteriak sambil menendang perut Allen. Tendangan itu segera mengirim Allen terbang ke tanah. Apakah saya cukup jelas sekarang? Jonathan memandang Allen dengan dingin sementara yang terakhir meringkuk di lantai dengan tangan terlipat rapat di atas perutnya. Aku tidak menginginkan 100 juta itu lagi. Allen berkata dengan gigi terkatup, merangkak dengan susah payah. Dia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk menelepon Andy. Jika Andy mengetahui semua ini, dia akan memukuli Allen sampai mati. Itu bukan terserah Anda untuk memutuskan, jawab Jonathan dingin sambil memelototi Allen. Saat dia berbicara, dia menendang perut Allen lagi. Yang terakhir segera jatuh ke tanah, berlutut di depan Jonathan. Telepon dia sekarang dan tanyakan padanya apakah dia menginginkan 100 juta ini. Oh oke. Setelah beberapa tendangan, Allen sudah terlalu takut untuk melawan. Dia mengambil teleponnya dan memutar nomor. Namun, ketika penonton di bawah panggung melihat semua ini, mereka langsung lumpuh karena shock. Allen adalah saudara lelaki Andy Morelli yang hebat. Namun, dia dipukuli dan berlutut meminta maaf saat itu. Pelakunya bahkan memaksanya untuk menelepon Andy. Apa yang sedang terjadi? Pria itu pasti memiliki keinginan mati. Saat itu juga, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Itu sangat sunyi sehingga penonton bisa mendengar napas mereka. Semua orang memperhatikan Jonathan, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Mereka sudah menebak apa yang akan terjadi padanya, kematian. Tidak ada jalan keluar lain bagi pria itu selain mati. Dia akan mati bahkan tanpa mayat utuh untuk penguburan. Berbunyi, berbunyi, berbunyi. Nada dering telepon yang polos menembus telinga penonton. Beberapa detik kemudian, sebuah suara berat berbicara. Halo, Andy, Anda harus menyelamatkan saya. Allen memanggil saat Andy mengangkat. Suaranya bergetar seperti hendak menangis. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu dalam hidupnya. Apa yang sedang terjadi? Tanya Andy dengan tenang. Dia tidak tampak khawatir sedikit pun. Aku baru saja dipukuli, kata Allen dengan panik. Kamu dipukuli? Tanya Andy heran. Bagaimana dengan orang-orang dari kantor Asura? Bukankah aku mempekerjakan mereka untuk melindungimu? Mereka juga dipukuli.
Alan melirik ke arah anggota kantor Asura yang memar dan berdarah. Apa? Bahkan mereka dipukuli. Nada bicara Andi langsung berubah. Siapa yang melakukan ini? Bab 280 berlutut dan minta maaf. Aku tidak tahu, gumam Alan dengan suara kecil. Dia terlalu malu untuk mengakui bahwa dia, keturunan keluarga Morley, bahkan tidak tahu siapa yang memukulinya dan mempermalukannya. Katakan padanya bahwa namaku Jonathan Goldstein, kata Jonathan dingin. Apa? Dia bilang dia siapa? Saat dia mendengar nama Jonathan, nada suara Andi langsung berubah sekali lagi. Bahkan napasnya mulai bergetar. Dia bilang namanya Jonathan Goldstein, kata Alan lemah lembut. Berikan dia telepon sekarang. Andi menggonggong. Andi? Alan memulai, tapi Andi segera memotongnya. Aku sudah menyuruhmu untuk memberikan telepon sialan itu padanya. Kakakku ingin berbicara denganmu, kata Alan dengan cemberut sambil menyerahkan telepon ke Jonathan. Jonathan, kan, Anda sudah selesai. Dengan Andi mendukungnya, Alan sudah jauh lebih arogan. Jonathan tidak bisa diganggu untuk membalas Alan. Halo, Ten Goldstein, apa itu kamu? Tanya Andi dengan semangat. Ya, jawab Jonathan. Ten Goldstein, ini sebenarnya kamu. Andi berbicara keras dalam kegembiraan. Kapan Anda kembali ke Yellowview? Baru 2 hari yang lalu. Kamu ada di mana? Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Tidak, aku akan datang dan menjemputmu sendiri, kata Andi dengan panik. Setelah Jonathan menghilang setahun yang lalu tanpa jejak, tidak ada yang mendengar apapun darinya. Bahkan Andi sendiri tidak bisa menemukan jejak informasi apapun tentang Jonathan. Beberapa orang mengatakan dia telah meninggal, dan beberapa mengatakan dia telah kembali bersembunyi, tidak ada yang dia percayai. Bagaimana Asura sendiri bisa mati? Jika ada yang berani mengatakan itu di depan Andi sendiri, dia secara pribadi akan membunuh mereka. Tidak perlu untuk itu. Saya akan kembali ketika saya seharusnya. Petik 2. Dimengerti, Tuan Goldstein. Andi selalu memperlakukan kata-kata Jonathan sebagai Injil dan tidak berani mengatakan sebaliknya. Namun, dia segera bertanya, Tuan Goldstein, jika boleh aku bertanya, bagaimana kamu bisa bertemu dengan seseorang seperti Alan? Andi bahkan tidak berusaha menyembunyikan rasa jijiknya terhadap Alan sedikitpun. Aku bertemu dengannya di ring tinju bawah tanah, jawab Jonathan dingin. Cincin tinju bawah tanah. Suara Andi menjadi dingin mendengar kata-kata itu. Apakah bajingan kecil itu menggertak orang lain lagi? Sebagai kakak laki-lakinya, Andi sangat jelas tentang hal-hal yang direncanakan Alan. Ya, jawab Jonathan santai. Dia membuatku memilih antara patah kaki atau memberinya 100 juta. Saya seharusnya telah mengetahui. Andi sangat marah setelah mendengar apa yang dikatakan Jonathan. Beraninya dia mengacaukanmu dari semua orang. Tolong jangan marah, Ten Goldstein. Dia sudah dimanjakan di rumah. Ini adalah keberuntungannya karena akhirnya mengacaukan Anda dari semua orang. Anda dapat menyelesaikan ini dengan cara apapun yang Anda inginkan. Bahkan jika Anda memutuskan untuk mengambil nyawanya, saya bahkan tidak akan mengedipkan mata. Petik 2. Andi telah memilih Jonathan daripada saudaranya sendiri tanpa mengedipkan mata. Tentu, Alan mungkin adalah darah Andi, tetapi Jonathan praktis adalah dewanya. Dia adalah satu-satunya Asura. Karena itu saudaramu yang sedang kita bicarakan, kamu dapat memutuskan apa yang ingin kamu lakukan dengannya, kata Jonathan sambil menatap Alan, yang masih berlutut di tanah. Alasan saya menelepon Anda hari ini adalah untuk memperingatkan Anda bahwa jika Anda tidak mengajarinya dengan benar, dia akan segera mati. Ya, Tuan Goldstein. Andi akhirnya menghela nafas setelah mendengar bahwa Jonathan akan menyelamatkan nyawa Alan yang tidak berharga. Jangan khawatir, Tuan Goldstein. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan terus mengawasinya. Aku bersumpah demi hidupku bahwa aku akan memberinya pelajaran yang bagus. Andi berjanji tanpa berpikir 2 kali. Oke, itu saja, kata Jonathan. Dia tidak bisa diganggu untuk berbicara dengan Andi lagi dan mengembalikan telepon ke Alan. Saat dia mendapatkan teleponnya kembali, Alan langsung berkata, Andi, bunuh dia. Tutup mulutmu. Andi berteriak marah sebelum Alan bisa mengatakan apa-apa lagi. Segera minta maaf. Juga, beritahu orang-orang dari kantor Asura untuk mengembalikan pantat mereka yang menyesal ke sini sekarang juga. Petik 2. Kenapa harus saya? Alan langsung membuat ulah karena harus meminta maaf kepada Jonathan.
Dia yang memukuliku, jadi kenapa aku harus meminta maaf padanya? Kenapa harus kamu? Saya akan memberitahu Anda mengapa. Dia baru saja menyelamatkan hidupmu. Dia cukup baik untuk tidak membunuhmu di tempat. Berhentilah merengek dan minta maaf padanya sekarang juga. Jika tidak, aku akan mematahkan kedua kakimu. Tetapi, Alan praktis menangis pada saat ini. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia, keturunan terhormat dari keluarga Morley, dipukuli. Namun, dia harus meminta maaf kepada penyerangnya. Jika kabar ini tersiar, bagaimana dia bisa tahan untuk menunjukkan wajahnya di Yellowview lagi? Berhenti menggonggong dan minta maaf sekarang. Aku akan menahanmu di rumah selama 3 bulan. Jika Anda berani melangkah keluar selama 3 bulan itu, saya akan mematahkan kedua kaki Anda. Petik 2. Andy menutup telepon tepat setelah itu tanpa memberi Alan kesempatan sedikit pun untuk berdebat. Tepat setelah Andy menutup telepon, Alan tampak kesal. Selain itu, dia juga malu. Bahkan dalam mimpi terliarnya, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa orang yang selalu membelakanginya tiba-tiba akan membersihkan tangannya dengan begitu mudah. Persaudaraan, semua itu palsu, semua kebohongan. Maafkan aku, Alan akhirnya meludah setelah pertempuran internal yang panjang. Untuk sekali ini, dia membungkuk kepada orang lain dan meminta maaf. Untuk beberapa alasan, dua kata sederhana itu sepertinya menguras seluruh energinya. Maaf. Saat Alan mengucapkan kata-kata itu, ruangan itu praktis membeku karena terkejut. Mereka semua memandangnya dengan kaget, seolah bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Apakah mereka benar-benar mendengar Alan Morley meminta maaf kepada orang lain? Bagaimana bisa? Saya kira Anda tidak menginginkan 100 juta itu lagi. Jonathan berkata, melirik Alan. Tidak, gumam Alan sambil menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Jonathan. Betapa dia berharap tanah akan terbuka dan menelannya utuh. Dia sangat terhina sehingga rasanya seperti seseorang menekan wajahnya ke lantai dan menginjaknya. Alan belum pernah dipermalukan ini sepanjang hidupnya. Bagaimana dengan mereka berdua? Jonathan bertanya sambil menatap Sofia dan Lydia. Apakah kamu menginginkan uang mereka? Tidak, Alan akan menggemeretakkan giginya menjadi tunggul dengan seberapa keras dia menggertakkannya. Sejak kapan dia harus menderita melalui penghinaan seperti itu? Bagaimana denganku? Jerry, yang telah menjaga jarak dari mereka sebelumnya, buru-buru berlari mendekat dan bertanya, saya juga tidak perlu memberikan uang, kan? Bagaimana menurutmu? Jonathan melirik Jerry dengan jijik. Apakah kamu lupa kata-katamu sendiri? Anda mengatakan bahwa kami tidak berhubungan dengan cara apapun. Petik 2. Bersambung.